Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk dalam minggu Misericordias Domini, yang artinya nyanyikanlah kasih setia Allah. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk menggali yang menjadi firman Tuhan, yang menguatkan kita, menuntun kita untuk mempersiapkan khotbah dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu yang Tuhan sudah berikan ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada Minggu Misericordias Domini ini, kita akan ditegur, disapa, dan dikuatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5 dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan dan segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan hari ini, kita akan diingatkan dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan kasih setia? Kalau dikatakan kasih adalah kasih Allah yang sempurna, yang tanpa batas, yang mengasihi kita dengan segala keadaan. Kalau dikatakan setia, yang pasti melakukan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dimiliki Allah, yaitu kasih itu, dengan tanpa ada batas. Allah tetap melakukan kasih-Nya di dalam segala keadaan. Meski kita dalam keadaan menjadi jauh ataupun membantah kepada Allah, ataupun kita dekat dengan Allah, kasih-Nya tetap Ia curahkan bagi kehidupan kita. Dalam Minggu Misericordias Domini ini, kita harus menyanyikan kasih setia Allah. Dan kita ditawarkan dalam Mazmur 106 untuk menjadi pujian syukur bagi kita. Kita akan melihat hal-hal apa yang terdapat di dalam Mazmur 106 ini yang menjadi sebuah nyanyian yang dinyatakan oleh pemazmur terhadap mengingat kasih setia Allah. Dalam Mazmur 106, kalau kita membaca pada ayat 1, ternyata orang yang hidup di dalam kasih setia Allah, hidupnya adalah bersyukur. Kehidupan orang yang hidup dalam kasih setia Allah dan yang hidup dalam sukacita daripada Allah, hidupnya bersyukur. Pemazmur tidak menjadi terlepas dari tantangan dan persoalan hidup. Tidak juga terlepas dari berbagai godaan-godaan daripada ilah-ilah lain yang ada di sekitarnya. Namun berpemazmur mengatakan, haleluya, puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kehidupan orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan yang pertama harus kita ingat adalah hidupnya selalu bersyukur. Ketika segala hal yang terjadi, dia melihat bahwa Allah itu melakukan kebaikan, dan setiap hal-hal yang dia alami merupakan sebuah limpahan syukur kepada Allah dalam kehidupannya.
Kenapa? Karena dia menyadari Allah akan tetap setia melakukan dan mewujudkan kasih-Nya di dalam segala hal yang kita hadapi tersebut. Dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika pemazmur dalam keadaan duka, dia menyadari bahwa pada selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika pemazmur mengalami tantangan hidup, dia mengatakan bahwa selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ketika dia tersudut di dalam suatu keadaan yang sangat berat, dia menyadari bahwa selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itulah luapan ataupun mengapa dia menjadi bersyukur di dalam kehidupannya. Karena dia melihat kasih setia Tuhan melebihi daripada segala hal yang dia hadapi. Kalau kita mengatakan bahwa kehidupan kita hidup dalam kasih setia Tuhan, yang pertama, bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala keadaan kita. Yang kedua, orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, di dalam ayat 2 dikatakan, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Artinya, dia melihat Tuhan itu sesuatu yang bisa diandalkan. Orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan akan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal kehidupannya. Dia, mata iman dan hatinya, pikiran dan perbuatannya tidak terlepas daripada sokongan dan dukungan Tuhan. Maka dia mengatakan, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala kepujian kepadanya. Artinya orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, andalkanlah Tuhan dalam segala keadaanmu. Di dalam duka yang engkau hadapi, dalam sukacita yang engkau tempuh, dan di dalam segala tantangan dan impian yang engkau hadapi, andalkan Tuhan. Karena itulah ciri orang-orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan. Sering orang mengandalkan Tuhan ketika dia dalam keadaan terjepit, namun melupakan Tuhan di dalam sukacita. Atau ada orang di dalam sukacita melimpah, dia mengandalkan Tuhan, namun di dalam keadaan sulit dia mengandalkan ilah-ilah yang lain. Orang yang merasakan kasih setia Tuhan, dia akan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kalau kita membaca kepada ayat ketiga ini, Bapak Ibu terkasih, dikatakan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan dalam segala waktu. Ada dua hal hidup sebagai orang yang di dalam kasih setia Tuhan. Adalah pertama, dia berpegang kepada hukum. Kebenaran akan dia lakukan oleh karena dia berpegang kepada hukum itu. Orang yang mengandalkan kasih setia Tuhan, yang hidup dalam kasih setia Tuhan, dia tidak mungkin melakukan yang melawan hukum-hukum Tuhan. Hidupnya akan menjadi sesuatu yang memancarkan hukum Tuhan dalam kehidupannya. Karena memang dia menyadari dalam segala laku yang dia hadapi, ada Tuhan yang selalu melihatnya. Dan dia bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala sesuatu yang dia lakukan. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan itu, pasti dia hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Dan yang berikutnya, yang keempat adalah dia hidup di dalam keadilan. Kenapa adil? Karena Tuhan itu maha adil. Tuhan membela sesuai dengan kasih setianya. Bukan oleh karena keadaan manusia, namun oleh karena kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu merupakan keadilan yang tak bisa dibantah dan tak bisa dilewati oleh siapapun. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan, dia akan hidup adil, tidak berpihak,
melakukan sesuatu oleh dorongan kebaikan dan kebenaran, itulah hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan yang keempat, yang kelima, dikatakan ayat 4, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan yang daripadamu. Artinya, orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan adalah mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Kalimat ini sangat indah. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripada umat-Mu. Artinya dia mengandalkan Tuhan agar apa yang dia lakukan menjadi berdampak kepada orang-orang di sekitarnya, menjadi kebaikan kepada orang-orang lain di sekitarnya. Karena apa? Dia menyadari ketika dia tergantung kepada Tuhan, orang yang di sekitarnya juga akan terberkati. Ada korelasi yang terbaik antara orang percaya dengan orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengkaji, mendalami, di mana ayat 5, bahwa ketika orang yang hidup di dalam kasih setia Tuhan itu, yang hidupnya selalu bersyukur, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, yang berpegang kepada hukum Tuhan, hidup di dalam keadilan dan bergantung kepada Tuhan, maka kehidupannya akan menjadi sorak-sorai, sukacita, dan pujian akan menjadi mengalir dalam kehidupan orang-orang percaya, dan dia akan menjadi sumber sukacita di dalam kehidupannya. Dia mengatakan begini, kalau saya bersyukur kepada Tuhan, kalau saya mengandalkan Tuhan, saya berpegang kepada hukum Tuhan, kalau saya melakukan keadilan, dan saya bergantung kepada Tuhan, oleh karena itu orang akan melihat kebaikan, aku akan melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama dengan milik-Mu sendiri. Ketika kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, akan berdampak kepada orang di sekitar kita, dan kita akan bersama-sama merasakan kasih setia itu di dalam kehidupan kita. Inilah tawaran firman Tuhan pada saat ini di dalam kehidupan kita. Maukah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan? Maukah kita menjadi tetap berpegang teguh di dalam kasih setia Tuhan? Karena ketika kita sudah merasakannya, ketika kita sudah menghidupi kasih setia itu dengan bersyukur, mengandalkan Tuhan, berpegang kepada Tuhan, mencintai keadilan, bergantung kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita juga akan kita lihat bahwa mereka bersyukur di dalam kehidupannya. Mereka akan memuji Tuhan senantiasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada Minggu Misericordias Domini ini, nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Ketika kita melakukan hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita juga akan hidup di dalam kasih setia tersebut, dan sukacita akan melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah bersyukur, andalkanlah Tuhan, peganglah hukum, dan lakukanlah keadilan, dan bergantunglah senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan, mengingatkan kami, menegur hati kami, dan mengarahkan hidup kami untuk menyadari kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kami mampu merasakan, melihat, dan menghidupi kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.